warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Nah, rasanya saya Sukmawati Ibrahim kembali hadir tentunya dalam program acara Tribun Business Forum. Dan seperti biasanya kita selalu hadir setiap hari Kamis pastinya pukul 3 siang dan tentunya dengan bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa setiap pekannya, dan seperti yang hadir pada kesempatan kali ini secara virtual Tribuners. Mengingat kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 gitu ya. Mungkin kita atau beberapa dari kita semuanya sudah sangat rindu. COVID-19 sepertinya belum mengizinkan kita untuk berkumpul-kumpul dan segala macam. Alhamdulillah baik juga Kak. Oke, dan yang tak kalah keren nih ada leader Himalaya Inspira Makassar, Kakak Imam Ramdhani. Assalamualaikum Kak, apa kabar? Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Kabar baik, Mas Sukma. Selamat sore, Tribuners. Oke, luar biasa pastinya Tribuners ya. Jadi buat kalian pastinya yang ingin menyaksikan, yang ingin mendengarkan seperti apa sih pemaparan mereka nih, para cowok-cowok gitu ya, yang memilih menggeluti bisnis kecantikan. Ya, yang biasanya mungkin identik dengan perempuan-perempuan, ya kan. Ini ternyata ada juga kaum cowok gitu ya, kaum Adam yang mereka juga eksis di bisnis kecantikan gitu ya. Dan tentunya buat kalian yang menyaksikan kita baik melalui YouTube dan Facebook Tribun Timur, jika mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai tips-tipsnya mereka dan segala macam, silahkan langsung ditinggalkan komentarnya di kolom komentar atau chat ya. Dan nanti kita akan bacakan jika waktunya cukup. Dan Tribuners, ini berdasarkan tema ya, pria sukses berbisnis kecantikan. Kenapa tidak gitu ya? Jadi sesuai dengan temanya ya, kenapa tidak? Bisnis apapun sebenarnya bisa kita lakukan gitu ya. Kita bisa melakukan atau kita bisa menggeluti sesuai dengan apa yang kita senangi, apa yang kita, karena seiring waktu passionnya akan dapat gitu, feel-nya akan dapat, dan tentunya akan nyaman pastinya untuk masing-masing kita menjalaninya. Nah, sebelum itu saya mungkin dari Mas siapa dulu nih? Mungkin dari Kak Wahyudi dulu deh. Dari Kak Wahyudi dulu, ini adalah selaku beauty entrepreneur Oriflame Makassar. Jadi mungkin Tribuners sudah familiar juga ya dengan Oriflame pastinya. Ini mungkin dari beberapa produknya juga lebih dominan ke kecantikan. Mungkin ada yang pakai dan segala macam. Nah, mungkin Kak Wahyudi langsung saja nih Kak disampaikan kepada Tribuners, kepada masyarakat, itu sejak kapan sih mulai terjun gitu di Oriflame, di bisnis kecantikan Oriflame, dan kenapa Oriflame gitu dari sekian banyaknya pilihan atau mungkin MLM dan segala macam, kenapa Oriflame yang dipilih? Halo Tribuners, kenalkan saya Yudi, Beauty Entrepreneur Oriflame Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, kali ini saya akan jelaskan sedikit kenapa sih saya mau terjun di bisnis kecantikan. Sebelum saya join Oriflame, sebenarnya tidak ada pekerjaan yang saya geluti sebelum Oriflame. Saya basically adalah seorang teknik sipil, mahasiswa teknik sipil sebelum join Oriflame. Arsitek. Iya, teknik sipil. Iya, teknik sipil. Ya. Berhubungan dengan apa biasanya tuh Kak? Konstruksi jalan, konstruksi, ya kan? pembangunan, oke. Ya, pembangunan. Cuman pada saat itu saya ditawarin sama pacar ya, saat itu sudah istri. Kan saya awalnya mindsetnya kalau misalkan lihat multi level marketing kan, kayak gimana gitu ya. Nah, saya memulai terjun Oriflame itu karena ditawarin, mungkin nggak enak sama pacar pada saat itu, saya terjun gitu, nggak langsung juga mau jalanin bisnisnya, coba jualan dulu gitu. Terus dibilang apa yang mendasari saya mau terjun berbisnis Oriflame itu sebenarnya terpaksa karena melihat peluang bisnis Oriflame yang pada saat itu melihat real, bukti nyata bahwa pacar saya yang ibaratnya masih mahasiswa saja sudah bisa berpenghasilan jutaan rupiah dari bisnis Oriflame gitu. Makanya saya berniat kalau misalkan dia bisa berpenghasilan, kenapa saya tidak? Itu sih alasan utama saya kenapa mau terjun menjalankan bisnis Oriflame gitu.
Oke, jadi padahal Oriflame identik dengan produk kecantikan ya, Tribuners ya. Itu tahun berapa sih Kak mulai dan bagaimana awal-awalnya? Apakah ada kendala atau mungkin pas masuk langsung lancar-lancar saja? Jadi pada saat pertama kali join Oriflame itu otomatis pasti ada kendala ya Kak. Apalagi saya laki-laki, anak teknik sipil yang ibaratnya teman perempuannya banyak gitu kan. Ya. Terus saya melihat peluang bisnis Oriflame itu sama dengan melihat seberapa besar market kalau kita jualan produk perempuan gitu. Jadi kalau saya berpikir bahwa kalau kita menjalankan bisnis tidak memandang apa bisnisnya yang penting halal ya Kak. Itu saya lihat apakah saya pada saat jualan produk ini lingkungan sekitar saya menerima. Itu poin pertama yang saya bangun. Saya pada saat join Oriflame itu nggak langsung bilang mau full time mengerjakan Oriflame. Saya pada saat itu masih kuliah, saya masih berharap bahwa pada saat selesai nanti saya bakalan fokus menjalankan Oriflame. Enggak. Pada saat itu saya berpikir saya cuman menjalankan Oriflame ini pada saat mahasiswa tahun 2010, 2011 saya join Oriflame. Sudah sekitar 11 tahun di Oriflame. Saya berpikir pada saat selesai kuliah itu saya fokus di jurusannya saya. Enggak sama sekali bilang saya pada saat join Oriflame saya mau full kerjain Oriflame, benar-benar berpenghasilan di Oriflame, itu enggak sama sekali. Tapi singkat cerita saya mengerjakan Oriflame selama 4 tahun itu membuat perubahan sedikit demi sedikit di hidup saya. Mulai dari bisa punya penghasilan jutaan rupiah, beli motor ibaratnya motor Ninja ya, Ninja double air itu kan, itu yang saya saat bisa itu ya. Okay. Jadi saya melihat perubahan yang terjadi dalam hidup saya. Kalau misalkan perusahaan ini bisa memberikan saya perubahan hidup yang lumayan, kenapa nggak saya fokusin? Itu sih yang saya. Tapi kalau misalkan kendala-kendala yang saya hadapi, pastilah banyak. Saya laki-laki jualan kosmetik itu pasti ada kendala-kendala yang saya alami. Oke, jadi Tribuners ini menarik ya. Jadi sebenarnya awalnya harus coba-coba gitu, apalagi juga terinspirasi dari seorang pacar. Jadi sekarang sudah jadi istri, alhamdulillah. Akhirnya makin ke sini dijalani dan mampu mendapatkan penghasilan lebih gitu ya, sesuai dengan ekspektasinya dan berjalan lancar sampai 11 tahun. Wah, lama juga ya Tribuners ya. Oke, Kak Wahyudi tahan dulu. Saya penasaran dengan Kak Imam Ramdhani nih. Ini juga di bisnis kecantikan juga ya, Himalaya Inspira. Itu gimana Kak awal-awalnya? Kenapa sih harus di kecantikan ya kan? Kalau misalnya kita bicara MLM nih misalnya, itu kan banyak sekali yang lainnya nih yang mungkin tidak bergelut di bisnis kecantikan. Ada di obat mungkin, obat apa herbal dan segala macam, ada produk dan segala macam. Ini kenapa sampai memilih Himalaya Inspira? Ya, kenapa sampai memilih Himalaya Inspira? Sebelumnya terima kasih kesempatannya Mbak Sukma. Kenapa memilih Himalaya Inspira? Karena kebetulan apa yang ditawarkan oleh Himalaya Inspira itu membuat saya tertarik, termasuk juga dengan berbagai era atau berbagai tren yang ada di zaman pandemi ini. Pertama karena pandemi ini, jadi banyak orang mencari peluang untuk melakukan bisnis sendiri karena beberapa ada yang kehilangan pekerjaan dan segala macam. Di era pandemi juga atau di era digital seperti sekarang ini, itu kita lebih mudah untuk memasarkan produk. Jadi hanya menggunakan gadget atau dengan sosial media yang lain, itu kita sudah bisa memasarkan produk dan menjual produknya. Apa yang ditawarkan oleh Himalaya itu adalah ada keuntungan langsung yang bisa kita dapatkan dari setiap penjualan produk sebesar 25%, ada reward jalan-jalannya juga, ada reward properti dan mobil, ada penghasilan tanpa batas yang bisa kita raih kalau kita melakukan atau giat menjual produk yang kita dari Candle Himalaya ini sendiri, dan juga ada bonus jenjang karir. Seperti itu. Oke, jadi awalnya adalah
melihat bahwa ini adalah peluang besar gitu ya, di mana kita bisa menawarkan produk-produk melalui status sosial media dan segala macam. Ya, betul. Daripada menulis status yang galau ya kan, atau mungkin mengupload hal-hal yang mungkin tidak ada faedahnya, ya lebih baik Ya. saya mengupload produk gitu. Tapi kan ini kecantikan Kak, itu gimana tantangan awalnya pas di awal-awal? Apa sih yang respon dari teman-teman terdekat dan segala macam? Karena kan Kakak ini laki-laki gitu ya, mungkin loh kok kecantikan padahal cowok kan pasti ada mungkin ada sesuatu lah yang mungkin mereka pertanyakan dan segala macam. Itu gimana? Kalau ditanya respon ataupun misalnya kendala dan segala macam, otomatis memang tetap ada kendala ya untuk di awal, karena kan memang stigmanya untuk yang di luaran sana, kok cowok jualan produk skincare dan segala macam. Dan ini juga kalau kita lihat tren yang ada, produk skincare sendiri itu lebih banyak memang digeluti atau multi level marketing yang berhubungan dengan skincare lebih banyak digeluti oleh kaum perempuan. Tapi kenapa tidak dilakukan oleh laki-laki melihat pangsa pasar yang cukup besar dari kaum perempuan yang memang sangat-sangat konsumtif untuk melakukan perawatan diri dengan membeli skincare ataupun dengan merawat tubuh. Jadi ini adalah peluang yang saya mau coba untuk ambil sebagai bisnis yang bisa saya jalani sampai bisa menghasilkan jutaan rupiah. Seperti itu sih. Oke, jadi lagi-lagi ini soal menangkap peluang ya, sama dengan tadi Kak Wahyudi. Saya kembali lagi ke Kak Wahyudi nih. Kak ini 11 tahun menjalankan bisnis kecantikan gitu ya. Mungkin awal-awalnya tadi disampaikan memang banyak tantangan, tapi makin kesini orang sudah terbiasa nih. Apalagi kan kalau tadi beauty gitu, beauty entrepreneur ya kan, itu gimana tuh Kak menyandang kayak sebagai beauty entrepreneur di Oriflame? Maksudnya apakah Kak Wahyudi juga melakukan mengajari mereka untuk tips-tips terkait kecantikan, sharing, atau sekadar fokus pada yaudah saya ada produk kecantikan nih teman-teman, kalian mau coba nggak, dan segala macam, bawa katalog bla 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 dan segala macam. Gimana tuh Kak? Jadi sebenarnya kalau misalkan ditanya apakah saya menjelaskan bahwa produk kecantikan tentang lipstick, maskara, jadi produk Oriflame itu adalah produk yang dari ujung kaki, perawatan dari ujung kaki sampai ujung rambut, make up, mulai dari riasan mata, lipstick, dark, blush on, semuanya kan. Tapi lepas itu, Oriflame juga memiliki produk antara lain itu parfum, skincare, ya kan. Terus minuman kesehatan. Jadi Oriflame itu enggak sama sekali menjurus cuman kosmetik. Terus kalau masalah beauty entrepreneur, jadi benar-benar kita diarahkan untuk di Oriflame itu mengetahui tentang manfaat-manfaat produk. Meskipun kita nggak menggunakan produk Oriflame, tapi kita harus tahu fungsi dari lipstick itu seperti apa. Tapi kalau kita jualan lipstick ya Kak ya, kalau kita tanya, perempuan mana sih yang tidak tahu menggunakan lipstick? Perempuan mana kecil yang aja tidak tahu ya? Iya, perempuan mana yang nggak tahu menggunakan maskara, bedak. Jadi kalau misalkan kita nggak terlalu fokus tentang bagaimana cara mengaplikasikan. Tapi di sini kita sebagai beauty entrepreneur diajarkan bagaimana caranya berpenghasilan dari rumah dan benar-benar bisa dapatkan reward gitu. Rewardnya keluar negeri, bisa dapat rumah, dapat mobil, sama sih Kak di bisnis Himalaya. Cuman jadi kalau misalkan kita menyandang beauty entrepreneur, jadi benar-benar di Oriflame itu multi level marketing ya Kak. Misalkan dari member baru menjadi influencer ke entrepreneur. Jadi ada tahapan yang harus dipelajari. Jadi pada saat menyandang level beauty entrepreneur, itu kita harus mengetahui benar-benar apa yang harus kita kerjakan di Oriflame itu. Oke, berarti ini butuh waktu gitu ya Kak ya. Maksudnya tidak semerta-merta langsung masuk langsung paham, karena benar-benar belajar juga. Dan mungkin kalau kita melihat dibandingkan dengan pekerjaan yang lain gitu ya, kita kan juga butuh adaptasi ya.
Benar. Sama halnya ketika memutuskan untuk ya udah saya fokus di bisnis kecantikan deh, karena selain menjanjikan gitu ya, apalagi produknya emang sangat dicari. Siapa sih yang tidak ingin tampil cantik gitu ya dengan produk yang mungkin salah satunya adalah lipstick yang makin ke sini namanya sudah beda-beda, ada lip matte, lip cream dan segala macam. Dan akhirnya cowok pun dan Kak Wahyudi pun kayak hatam banget nih dengan produk-produk itu. Ya kan? Oke, kalau Kak Imam sendiri gimana Kak soal itu? Itu kan ibaratnya gini ya. Kak Imam kan mungkin tidak pakai gitu produk-produk kecantikan itu kan biasanya kalau penjual parfum, kita mengambil contoh ke penjual parfum gitu ya. Karena dia penjual parfum otomatis dia wangi dong, ya kan? Karena dia kan jual parfum, sayang jual parfum menawarkan wangi apa namanya produk yang harum dan segala macam, tapi dia sendiri tidak wangi. Nah, Kak Yum tuh gimana tuh kayak gitu? Kayak ini mau menawarkan skincare, kayak atau produk-produk yang ada di Himalaya Inspira, tapi kan tidak semuanya Kak Imam pakai. Itu triknya biar orang tertarik untuk beli, misalnya gimana Kak? Kalau trik untuk menarik pembeli sebenarnya gampang sih dan mudah karena kita juga di Himalaya Inspira ini, saya sendiri sebenarnya sebelum menawarkan kepada teman-teman atau kepada calon pembeli di Himalaya Inspira sementara ini baru ada produk skincare. Jadi varian-varian produk skincare yang ada itu sementara sebelum kita cobakan ke orang lain atau kita tawarkan ke orang lain untuk pembeli, itu kita coba dulu, kita tahu dulu, dalami dulu apa manfaatnya, apa bahan dasar sampai manfaat dan produknya itu seperti apa, dan kita juga coba aplikasi ke diri sendiri dulu seperti apa manfaatnya atau perubahan yang kita alami, baru kita bisa meyakinkan calon pembeli juga. Jadi kalau di Himalaya atau saya sendiri sebenarnya dipakai dulu produknya. Iya. Mesti jadi, coba dulu ya. Harus banget dicoba sih karena kalau di Himalaya ini ada 4 varian skincare untuk yang laki-laki, yang khusus laki-laki ada, dan untuk yang lainnya itu ada 3 produk lagi ya untuk perempuan, tapi produk perempuan pun bisa dipakai oleh laki-laki. Jadi saya juga coba produknya semua sih kalau untuk saya. Iya, jadi yang kayak apa tuh Kak? Yang facial wash gitu ya atau krim? Sampai sunscreennya, ada face mask-nya, semuanya saya sudah coba sih dan memang kita untuk meyakinkan pembeli atau calon pembeli ya memang harus kita coba dulu produknya seperti apa, kita rasakan sendiri. Seperti itu sih supaya lebih meyakinkan pun ada testimoni-testimoni dari teman-teman entrepreneur juga atau teman-teman leader juga atau teman-teman customer yang sudah pakai juga produknya dan merasakan perubahannya itu bisa kita tunjukkan ke calon pembeli yang baru mau kita perkenalkan produknya seperti itu. Oke, jadi peran dari teman-teman satu tim gitu ya cukup besar juga dalam membantu menawarkan produk kecantikan gitu ke orang ya. Dan yang terpenting ya udah pakai aja untuk membuktikan bahwa produk ini memang atau produk kecantikan yang ditawarkan memang layak gitu atau mampu bersaing di pasaran di tengah sekarang kan skincare itu kayaknya lagi menjamur sekali, banyak sekali. Banget produk skincare. Betul. Jadi mungkin lebih mudah juga ya dalam menawarkan ke mereka-mereka dengan cara ya udah memunculkan apa mungkin ada testimoni dari mereka yang sudah berhasil menggunakan produk itu dan segala macam. Dan kupikir para perempuan juga melakukan itu gitu loh ketika mereka ingin menawarkan produk ke orang, mereka memasang testimoni, mereka mungkin membuktikan bahwasannya memang produk ini emang cocok gitu untuk digunakan dan segala macam. Oke, keren ya Kak Imam ya. Terus Kak Wahyudi, Kak ini tadi kalau di awal kan disampaikan, ini awalnya sebenarnya karena pacar dan sekarang sudah jadi istri gitu ya. Artinya Kak Wahyudi kalau mau mengambil testimoni itu lebih banyak ke penggunaan istri ya. Misalnya istrinya lagi pakai apa gitu. Terus ya udah ini yang dijadikan sebagai didokumentasikan gitu kan untuk kemudian disampaikan kepada pelanggan, calon customer bahwa istri saya pakai loh ya kan. Makanya saya juga ingin menawarkan atau seperti apa Kak trik-triknya? Nah, jadi kalau misalkan kita join Oriflame kan ada banyak produk. Jadi
kalau misalkan produk istri saya testimonikan, nggak ada pasar buat laki-laki yang bakalan saya ajak dong. Kalau misalkan pertanyaannya, oh dia mah ada istrinya gitu kan. Nah, kalau misalkan saya ingin promosi, saya menggunakan produk yang sesuai dengan target market yang saya inginkan. Misalkan saya targetkan laki-laki parfum yang kerja kantoran, kerja indoor atau outdoor ya. Jadi benar-benar saya gunakan parfum dan memberikan penjelasan bahwa apa sih manfaat dari parfum ini, apa sih wanginya, bagaimana. Pokoknya kita menjelaskan sesuai dengan apa yang kita gunakan. Karena Oriflame itu bukan sekedar perusahaan kecantikan buat perempuan saja, tapi misalkan skincare ada buat cowok juga. Kita nggak pakai maskara, lipstick, bedak, tapi kita bisa menjual produk-produk yang selain kecantikan tadi. Contohnya parfum, terus perawatan skincare buat cowok, terus perawatan kesehatan, minuman kesehatan buat kalau kita ingin menurunkan berat badan, itu bisa menjaga kestabilan. Jadi kalau misalkan bagaimana cara promosinya, jadi benar-benar kita menggunakan sosial media untuk promosi. Memanfaatkan, jadi kebanyakan orang pengen dapat penghasilan tapi nggak mau cerita, nggak mau menggunakan produk Oriflame, itu sama aja dia nggak bisa ngerjain Oriflame. Kenapa? Karena di Oriflame itu kita menjual adalah social selling. Kita melakukan selling itu benar-benar dari testimoninya kita, bukan mencomot-comot gambar dari orang lain. Meskipun kita pada saat kita memberikan ke pelanggan itu, misalkan ya saya jualan parfum ke teman saya yang cowok, bukan berarti teman saya yang cowok itu saya nggak kasih katalog. Nah, dari katalog itu nanti yang akan menyebar, entah itu dari temannya yang cewek, pacarnya, orang tuanya, ibunya, itu melihat katalognya saya, melihat bahwa oh ada Oriflame, ada maskara, ada blush on, itu yang akan menarik market selanjutnya selain dari apa yang ditawarkan gitu sih Kak. Oke, berbekas apa namanya ini katalog juga ya? Iya, kuncinya juga katalog juga disebar-sebar. Jadi itu juga triknya nih biar orang pasti kayak simpan nomor telepon sama ya, taruh nomor telepon. Yeah. Tapi kalau saya misalkan lebih pada saat ada yang pengen join Oriflame itu nggak langsung kita menjelaskan bahwa kamu harus jualan ya, kamu harus ini ya. Tapi pada saat kita menjelaskan ke member baru, kita harus tanya bahwa kalau kamu ingin benar-benar serius menjalankan Oriflame, serius menjalankan bisnis Oriflame, hal yang pertama yang harus kamu lakukan adalah pakai. Kenapa harus pakai? Kenapa harus pakai produknya Oriflame? Nggak harus yang mahal, nggak harus yang set, nggak harus yang mahal. Pokoknya tergantung dari kebutuhannya kamu. Apa yang kamu ingin jual? Apa yang kamu bisa jual? Lihat lagi lingkungan sekitarnya kamu. Apakah kamu bisa, misalkan ya kita pakai lipstick. Misalkan kamu mau beli lipstick ini, apakah kamu bisa jualan lipstick ini ke teman-temannya kamu? Itu sih hal simpel yang saya kasih gambaran ke dia. Jadi benar-benar kita kalau misalkan dia pengen serius menjalankan Oriflame, dia harus pakai. Karena nggak mungkin kamu bisa jualan produk apapun itu kalau kamu nggak tahu bagaimana rasanya menggunakan produk tersebut. Oke ya, itu kalau sudah beauty entrepreneur yang bicara emang komplit Tribuners ya, berarti karena emang sudah 11 tahun juga dijalankan dan pasti sudah banyak banget juga nih orang yang akhirnya ya udah saya beli deh karena ternyata mungkin dari segi penjelasannya juga komplit. Oke, Kak Imam lagi nih. Kak, itu untuk menarik perhatiannya pelanggan yang ada di sekitarnya Kak Imam tuh benar-benar juga butuh ini ya. Kayak mereka tuh benar-benar harus kita edukasi, bukan sekedar ya udah saya punya produk nih, pakai dong biar kamu makin cantik. Apakah bukan hanya sekedar itu ya kayak, tapi juga benar-benar kita edukasi mereka misalnya kandungannya apa atau apa dan segala macam. Dan apakah juga dalam saat mengajari atau saat mengajak mereka untuk menggunakan produk itu, Kak Imam juga mengajak mereka ya udah gabung juga atau seperti apa Kak? Ya, kalau di Himalaya Inspira sendiri kita ada satu program yaitu namanya Candor Beauty Daily. Nah, Candor Beauty Daily ini sendiri itu menawarkan atau menjelaskan, jadi mempresentasikan semua produk-produk dari Himalaya Inspira, mulai skincare-nya
dan juga manfaatnya, bahan dasarnya. Dan jadi semua dikupas tuntas. Jadi calon-calon pembeli kita atau tamu-tamu yang kita undang pun tahu bagaimana produknya, bagaimana histori perusahaannya mulai dari awal sampai akhir, produk-produknya seperti apa. Itu mereka sudah diedukasi seperti itu dulu, dan Macam product knowledge gitu dulu ya, kayak. betul. Jadi kita berikan product knowledge ke calon-calon pembeli kita melalui event offline maupun event online di Canda Beauty Daily. Kalau yang offline tentu dengan prokes yang ketat ya, karena kan kita masih masuk pandemi juga. Jadi dari situ kita ada demo produk juga. Jadi tamu-tamu bisa langsung mencoba produknya pada saat selesai mempresentasikan semua penjelasan tentang produknya. Nah, jadi tamu-tamu bisa langsung merasakan nih bagaimana manfaat produknya, bagaimana apa yang dirasakan setelah memakai produk, bagaimana perubahannya sebelum dan setelah memakai produk. Jadi mereka bisa langsung memutuskan nih pada saat selesai memakai produknya. Seperti itu sih. Oke, jadi Tribuner sebenarnya kalau kita mendengarkan secara saksama gitu ya, disampaikan oleh Kak Wahyudi dan Kak Imam, mereka memang punya trik-trik tersendiri sebagai seorang cowok gitu ya, dalam menawarkan produknya ke orang-orang sekitarnya ataupun melalui sosial media. Jadi sepertinya memang mereka sudah sangat hatam sekali gitu ya triknya, bahwa tadi nih kalau ada yang sebar katalog, ternyata ada juga yang mereka rutin menggelar event secara virtual, jadi kayak lebih mengedukasi, melakukan product knowledge. Jadi paling tidak nih sudah ada di kayak mereka mencoba hadir di tengah masyarakat gitu ya, bukan langsung saya punya produk nih, tapi mendekatkan diri dulu ya, kayak kalau tadi nih Kak Wahyudi, yaudah lihat-lihat mau kok dulu katalogku ya kan, siapa tahu suka ya toh kayak gitu-gitu. Kemudian Kak Imam, ya udah ikut-ikut saya dulu, join dulu, kita ada webinar, ada ada demo produk gitu ya, boleh pakai testernya kalau suka, pasti kan nanti akan dihubungi juga. Jadi teknik marketing ya yang digunakan oleh baik Kak Wahyudi maupun Kak Imam ini sudah top banget, Tribuners. Pantas saja mereka akhirnya juga meskipun laki-laki, mereka bisa tetap konsisten ya dengan di bisnis kecantikannya yang mereka alami sekarang. Nah, selanjutnya mungkin Tribuners penasaran, mereka sudah dapat apa aja sih, ya kan ya? Karena kalau kita bicara soal apalagi di bisnis MLM gitu ya, pastinya kan ada reward, ada selain mungkin ada potongan-potongan diskon spesial gitu, kita mendapatkan keuntungan keuntungan secara langsung, ada juga reward yang diperoleh. Mungkin Kak Wahyudi dulu, ini selama 11 tahun menjalankan Oriflame udah dapat apa aja Kak? Dan keuntungannya tuh misalnya atau penghasilannya deh per bulan tuh udah berapa sekarang? Nggak apa-apa ya disebut penghasilan ya. Jadi kalau bisa jadi inspirasi juga buat cowok-cowok di luar sana. Jadi alhamdulillah penghasilan yang kami dapatkan per bulannya itu sekitar 30 sampai 40 juta per bulan. Okay. Terus dikasih rumah seharga 1 M. Terus reward perjalanan ke luar negeri itu 2 kali setahun. Harusnya ya 2020 kemarin kita diberangkatkan ke Los Angeles, Amerika Serikat. Cuma karena pandemi, jadi Los Angelesnya diganti jadi uang tunai sebesar 50 juta. Terus kalau misalkan ditanya reward lain itu misalkan dapat handphone iPhone 12. Oke, 13 lagi nih Kak, dikit lagi bakal dapat yang baru launching. Ya, reward iPhone 13. Bahkan bulan ini sudah ada campaign lagi bahwa bulan depan itu ada reward untuk iPhone 13-nya. Luar biasa gitu ya. Jadi selama 11 tahun sudah banyak banget. Nah, Kak Imam gimana Kak? Sudah berapa lama tadi gabung di Himalaya Inspira dan sudah dapat apa aja? Dan sekarang tuh sudah mendapatkan penghasilan berapa? Ya, kalau bergabung di Himalaya Inspira sendiri itu baru sekitar 8-9 bulanan, karena memang perusahaan Himalaya Inspira sendiri belum cukup 1 tahun ya, jadi termasuk sangat-sangat baru kalau dibandingkan dengan Oriflame sendiri yang sudah bertahun-tahun, itu masih sangat-sangat baby kalau Himalaya Inspira. Nah, ya masih merangkak
gitu ya, Nah, belajar betul. makan ada bayinya. Oke. Betul. Jadi kalau ditanya bagaimana di Himalaya Inspira itu ada 20 jenjang karir yang kita bisa capai dengan berbagai macam bonus dan ada juga fast start bonus. Jadi setiap penjualan produk atau produk experience pack yang kita jual itu mendapatkan nilai bonus 200.000. Ada juga keuntungan yang tadi saya sebutkan 25% untuk setiap penjualan produk dan ada juga komisi 6 sampai 23% untuk omset sebesar grupnya. Jadi di sini kan membangun jaringan. Nah, itu dia ada jenjang-jenjang karirnya. Seperti itu sih. Ada cash reward-nya juga setiap naik di jenjang karir yang sudah dicapai seperti itu. Oke, Kak Imam ini kalau tadi dibilang kan baru 8-9 bulan gitu ya, bergabung dengan Himalaya Inspira dan ini kalau kita lihat kan sudah sebagai leader Himalaya, leader gitu ya. Berarti kan itu kan jenjang karir juga gitu ya di Himalaya. Itu gimana Kak? Apakah memang karena mampu menjual produk kecantikan dalam sebulan banyak, akhirnya bisa meraih posisi itu atau seperti apa? Kan ini waktunya kayaknya baru sekali nih, baru 8-9 bulan. Beda dengan Kak Wahyudi kan memang udah lama ya, udah 11 tahun. Nah, Kak Iman gimana? Iya, kalau mencapai leadernya ya memang karena penjualan produknya dan untuk setiap penjualan produk bisa menjual produk 5 experience pack saja kita sudah bisa mendapatkan uang 1 juta. Nah, ini karena kan 200.000 ya, jadi kalau dikali 5 sekitar 1 juta. Ini kita bisa akumulasi, jadi tidak ada batasan sih sebenarnya Mbak Sukma. Berapapun produk yang bisa kita jual, itu hasil yang bisa kita dapatkan langsung. Nah, kalau untuk jenjang karir yang tadi saya sebutkan, ya itu sementara ini saya sih masih berada di level yang belum terlalu tinggi, belum terlalu rendah juga, jadi masih merangkak juga, masih ada di tengah-tengah juga, karena masih ada lagi yang sudah mencapai level yang lebih tinggi dari saya sih, Mbak. Tapi semoga cepat ya, maksudnya bisa dapat di level yang lebih tinggi juga, biar reward-nya juga makin banyak pastinya. Berharapnya sih begitu, dan memang kita juga sementara ini saya juga masih progres sih. Alhamdulillah sudah menghasilkan jutaan rupiah juga. Wet, mantap sekali. Jadi ini jangan salah ya, Tribuner saya ini cowok-cowok ini mereka berbekal di handphone loh sekarang. Mungkin bukan lagi katalog. Kalau Yudi kan juga pasti mungkin tidak lagi katalog ya, karena kan sekarang juga ada katalog elektronik gitu. Jadi kayak melalui smartphone udah bisa di-share dan segala macam, produk-produknya apa dan segala macam. Jadi kayak mereka mampu produktif gitu ya di tengah pandemi COVID-19, menambah penghasilan pastinya. Di samping itu di tengah kan sekarang pandemi gitu ya, mungkin banyak yang bisnisnya jatuh dan segala macam, tapi kan orang justru dimanapun mau di rumah, mau kerja, skincare itu ya wajib karena semua ingin cantik ya kan, semua ingin tampil percaya diri dengan mungkin dengan wajah yang bersih, dengan apa tadi lipstick, dengan skincare lainnya yang tentunya akan apa ya membantu kita untuk lebih percaya diri dan mereka membuktikan gitu loh Tribuners kalau cowok-cowok juga wah kenapa tidak untuk mereka sukses di bisnis kecantikan. Nah Kak Wahyudi ini saya yakin nih ada mungkin Tribuners yang juga nonton yang mungkin juga cowok-cowok ya kan, bahkan mungkin mereka selama ini masih gengsi gitu loh Kak, ih kenapa sih saya harus jualan, mending saya di otomotif atau mungkin tadi di konstruksi fokus di bahan-bahan bangunan gitu kan, apalagi tadi apa namanya basicnya di teknik sipil. Itu gimana sih Kak caranya agar nih orang-orang di luar sana juga berpikirnya itu sama dengan Kak Wahyudi, apakah ada semacam motivasi atau gimana biar mereka juga mampu produktif seperti Kak Wahyudi dan juga Kak Imam? Silakan Kak Wahyudi dulu. Jadi kalau misalkan saya buat teman-teman cowok yang pengen join bisnis kecantikan atau misalkan join Oriflame, teman-teman kalau misalkan teman-teman lihat value-nya, penghasilannya tentang bisnis, itu jangan ragu untuk join. Tapi kalau teman-teman join Oriflame, apa ya, maksudnya saya teman-teman join karena pengen untuk pakai lipstiknya, karena takut dikira pakai parfumnya, pakai maskara atau apapun tentang kecantikan,
nggak usah join Oriflame atau nggak usah join di bisnis kecantikan. Karena kalau kita berbisnis itu tidak memandang apa yang kamu kerjakan, tapi apa yang kamu dapatkan. Jadi kalau misalkan kita di Oriflame itu semua sudah disiapkan, mulai dari trainingnya, tools-tools online yang seperti Kak Suma tadi bilang, semua flyer-flyer online itu sudah siap. Karena di tengah pandemi saat ini kita terkendala dengan ketemu orang. Enggak saat ini kita pada saat pandemi masuk semua kegiatan bisnis, entah itu share produk, share katalog, coba-coba produk itu ditiadakan untuk sementara. Jadi kita bertransformasi ya, bertransformasi. Bagaimana caranya bisa ikut dengan apa yang lagi terjadi saat ini? Karena pandemi nggak bisa ketemu, jadi kita memanfaatkan meetingnya via Zoom, mengedukasi semua jaringan, semua member-member itu dengan tools-tools yang sudah disiapkan sama Oriflame. Pokoknya Oriflame itu mensupport apa yang kamu inginkan di Oriflame. Maksudnya mensupport kalau misalkan teman-teman mau punya penghasilan jutaan, mau beli gadget, mau beli apa itu semua ada caranya. Tinggal teman-teman mau enggak mengerjakan, mau enggak memulai. Karena kalau misalkan teman-teman cuma mau tanpa ada action, teman-teman enggak bakalan nyampe di apa yang teman-teman inginkan. Gitu aja sih, Kak. Oke, intinya mau dulu dalam eksekusi ya, Tribuners ya. Jangan mau tapi menunda, akhirnya yang lain mendapatkan penghasilan yang banyak, kita juga masih jadi penonton ya, Tribuners ya. Kak Imam sendiri gimana tuh, Kak? Apa sih, misalnya nih di luar sana masih banyak orang yang karena dia cowok ya, gengsi gitu loh, untuk bergabung di bisnis kecantikan. Nah, Kak Imam mungkin ada apa yang disampaikan kepada mereka biar mereka termotivasi juga dan mungkin bisa menyamai Kak Imam nih. Ya, kalau dari saya sih sebenarnya mau laki-laki ataupun perempuan, terutama nih buat yang laki-laki, kita sebenarnya harus jeli dan harus pintar untuk melihat peluang apapun itu bisnisnya. Mau dia di bidang skincare, mau dia di bidang apa, mau MLM atau apapun, kita harus pintar melihat peluangnya dulu. Nah, kalau ada peluang yang cukup besar yang ditawarkan maupun yang bisa kita lihat, kenapa tidak kita coba untuk mengambil peluang tersebut. Jadi seperti yang tadi Mas Sukma bilang, orang sudah menghasilkan puluhan juta, kita baru mau memulai. Jadi kenapa tidak kita yang memulai dulu. Jadi seperti itu sih. Karena kalau kita tidak pintar melihat peluangnya juga kita bisa ketinggalan nih. Oke. Nah, baik, Tribuners, sebenarnya saya ingin menyapa nih teman-teman yang bergabung juga sih melalui YouTube nih, banyak sebenarnya yang mereka kayak mensupport gitu ya. Ini ada yang bilang nih apa, anak teknik Oriflame, cowok lagi, mungkin untuk Kak Wahyudi ya. Terus ada juga nih keren, Kakak Imam. Oke, jadi sebenarnya banyak banget dan mungkin mereka juga adalah teman-teman dari Kak Wahyudi, Kak Imam yang juga mereka yang merasakan langsung gitu loh manfaatnya menjalankan bisnis dengan konsisten, bukan sekedar ingin dan akhirnya mereka tidak aktif ya, tapi konsisten melakoni, akhirnya bisa meraih posisi yang sekarang gitu ya. Dan Tribuners juga saya ingin bilang bahwasanya perempuan dan laki-laki di bisnis skincare itu sekarang bukan lagi hal yang gimana gitu ya, karena kan banyak banget juga mungkin selain Kak Wahyudi, selain Kak Imam, banyak sekali dari mereka yang sukses ya bergelut di bisnis kecantikan. Jadi kalau kita masih memilih-milih nih, aduh saya laki-laki nggak mau deh kalau misalnya produknya kecantikan karena apa-apa dan segala macamnya kan, tapi akhirnya kan kalian akan ketinggalan gitu loh. Sementara Kak Imam, Kak Wahyudi akan semakin jauh, mereka akhirnya bisa membuktikan bahwa bisnis kecantikan itu bisa dilakukan oleh siapapun, tidak mengenal gender lagi ya, Tribuners ya. Dan baik, saya juga mungkin karena sekarang sudah mau hampir pukul 4 ternyata ya. Ini kalau ngobrol sama marketing kayaknya nggak ada habisnya, Tribuners, karena mereka pasti banyak yang ingin disampaikan. Tapi sebagai closing statement mungkin saya ke Kak Wahyudi dulu. Apa nih sebagai seorang laki-laki gitu ya, yang sekarang sedang fokus di bisnis kecantikan, kira-kira
dalam mungkin nanti ada tawaran gitu kan di bisnis yang sama gitu, masih di MLM, tapi dengan peluang yang mungkin menjanjikan juga, apakah ingin beralih atau seperti apa Kak? Ke depannya mungkin ini, atau fokus ke depannya ingin tetap di bisnis ini, atau dalam apa ya, memproyeksikan 2-3 tahun ke depan akan tetap di bisnis yang sekarang, atau kalau ada yang lebih menarik, oke lah pindah atau gimana Kak? Ya, terima kasih. Jadi kalau misalkan ditanya apakah kedepannya bakalan berpindah atau ini, sayang kalau misalkan saya melihat lagi bahwa saya sudah membangun bisnis ini selama 11 tahun, terus ditawarkan misalkan nih, sama aja kalau misalkan kita sudah pacaran, terus mau menikah dengan orang lain, sudah suka, sudah ini, terus ditawarkan, oh enggak, kamu sudah pacaran 11 tahun, terus ditawarkan dengan orang yang tidak, misalkan kita maksudnya cuma penawaran lebih baik, itu saya nggak bakalan pindah. Kita nggak tahu sih sebenarnya kita hidupnya berapa lama atau apa ya, kita ke depannya itu bagaimana itu kita nggak tahu. Tapi untuk saat ini, untuk beberapa tahun ke depan saya masih suka, masih cinta sama perusahaan yang saya kerjakan sekarang. Oke, terima kasih banyak Kak Wahyudi. Nah, Kak Imam gimana nih Kak? Kira-kira ke depannya apakah akan tetap konsisten jika misalnya ada dari luar Himalaya, mungkin bukan di kecantikan tapi mungkin produk lain, otomotif kah atau mungkin herbal kah? Apakah akan tetap konsisten menggeluti yang sekarang sudah ada atau gimana Kak Imam? Ya, kalau dari saya sih harusnya tetap konsisten ya, dan pantang menyerah juga, karena apa yang sudah kita raih di sini, apa yang sudah saya raih di sini sebenarnya sudah merupakan sebuah pencapaian untuk saya sendiri. Jadi untuk melepasnya juga agak mikir-mikir ya, karena kan ini juga perusahaan Himalaya Inspira ini juga masih baru, dan saya sudah berada di level ini. Sayang banget kalau misalnya saya melepaskan peluang yang sudah saya dapatkan. Dan kalau teman-teman di luar sana juga melepaskan peluang yang kami tawarkan dari Himalaya Inspira, juga sayang banget. Jadi ayo teman-teman, ambil peluangnya, baik pria maupun wanita, join bisnisnya, kita kerjakan bersama-sama, berkembang bersama-sama. Seperti itu sih, kalau saya tetap di bisnis ini, Mbak. Tetap gitu ya, kekeh gitu ya, tetap ya. Ya, tetap harus kekeh nih. Baik, Tribuners ya, luar biasa sekali nih para cowok-cowok ya. Tribuners pada di sesi kali ini ada Kak Wahyudi, ada Kak Imam yang sharing ya bagaimana dari awal mereka terjun ke bisnis kecantikan dan akhirnya makin ke sini karena konsisten menjalani ya akhirnya mereka sudah mendapatkan reward yang luar biasa pastinya, dan komitmennya ke depannya juga luar biasa nih, bukan karena mungkin meskipun di luar sana pasti tidak dipungkiri ada yang bilang lah laki-laki kok mau sih di bisnis kecantikan, tapi itu kan dianggap sebagai ini ya anjing menggonggong kafilah berlalu ya Epen, yang jelasnya kan saya di sini mendapatkan penghasilan dan saya bisa sukses karena saya menggulitinya dengan semangat, dengan komitmen. Apalagi tadi kan mereka ini pasti punya tim yang luar biasa juga pastinya ya, Tribuners ya. Baik, dan untuk semuanya yang sudah mengikuti kita, baik melalui live streaming YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, ini banyak banget sih Tribuners yang komen, tapi maaf ya tidak sempat dibacakan satu-satu. Intinya terima kasih banyak sudah mensupport, karena pada intinya mereka semua mensupport nih. Mungkin setelah ini juga ada lagi yang mau join di bisnis kecantikan juga, biar mereka juga bisa seeksis Kak Wahyudi dan Kak Imam, dan tambah lagi kantongnya tebal ya, karena penghasilannya juga pasti banyak. Oke, Tribuners, baiklah demikian untuk Tribun Business Forum edisi kali ini. Jangan lupa Tribun Business Forum hadir setiap hari Kamis pukul 3 sore dengan narasumber yang luar biasa pastinya. Kalau gitu saya Sukmawati Ibrahim pamit dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, terima kasih.